Nah, ini ya teman-teman, kita mulai untuk flowchart part 2-nya. Jadi di flowchart part 2 ini kita bakalan membahas ya. Yang pertama nanti terkait dengan struktur perulangan, kemudian struktur gabungan, kemudian ada flowchart terstruktur dan bagaimana kita mengenali struktur dari suatu flowchart itu. Nah, sebenarnya ini adalah kelanjutan dari part pertama atau part 1 ya. Terakhir kemarin itu kan to be continue untuk struktur perulangan, gabungan dan seterusnya. Kita lanjutkan di flowchart part 2. Kita mulai. Ya, jadi untuk struktur perulangan, kita mulai untuk struktur perulangan. Struktur perulangan itu terdiri dari dua macam ya. Jadi untuk perulangan yang pengujiannya atau simbol keputusannya itu ada di awal, dan pengulangan yang pengujian atau simbol keputusannya itu berada di akhir atau di belakang. Jadi perlu diingat ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin membuat suatu struktur perulangan atau struktur pengulangan sama saja ya, itu kita pasti membutuhkan yang namanya suatu simbol keputusan. Nah, simbol keputusan ini digunakan untuk menguji apakah nanti kita akan melakukan sesuatu lagi berdasarkan kondisi yang kita tetapkan. Oke, kita ulang. Jadi struktur perulangan itu ada dua macam ya. Yang simbol keputusannya itu ada di awal atau yang simbol keputusannya ada di akhir. Seperti kita lihat di sini adalah contoh sederhana atau jadi untuk membuat struktur perulangan itu harus ada struktur perulangan yang keputusannya itu di awal ya. Itu keputusannya di awal itu seperti ini. Jadi dia diletakkan sebelum suatu proses atau diletakkan sebelum kegiatan yang akan kita lakukan berulang-ulang. Ya. Berarti di sini adalah kegiatan yang akan kita lakukan berulang-ulang. Nah, kondisinya atau keputusannya itu ada di atasnya seperti ini. Jadi di sini dia ngecek. Kalau kondisinya masih terpenuhi, maka dia ke sini, turun ke bawah. Kemudian naik lagi ke sini. Apabila kondisi masih terpenuhi, maka turun lagi ke sini. Gitu terus. Nah, ketika di sini jika kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan ke kanan terus ke bawah. Lanjut ke pengerjaan atau langkah berikutnya. Ini adalah yang pertama, keputusan berada di awal. Berikutnya di sini adalah keputusan yang berada di akhir. Ya, hampir sama ya untuk cara berpikirnya. Ya. Cuman di sini letaknya adalah keputusan ini diletakkan di setelah proses ya atau setelah kegiatan tersebut dilakukan. Jadi ini dia kerja dulu, ya. Dia kerja dulu, terus menghasilkan suatu variabel, kemudian variabel ini atau sesuatu tersebut itu dicek. Ya. Apakah masih perlu lagi diulang ataukah sesuai dengan kondisi untuk mengulangi lagi ya. Jika memang masih sesuai dengan kondisi, nah maka dia akan kembali lagi ke atas untuk dikerjakan lagi. Ya, setelah dikerjakan menghasilkan sesuatu, nah sesuatu tersebut dicek lagi, jika masih sesuai kembali lagi ke atas dan seterusnya. Jika sudah tidak sesuai maka dia terus ke bawah. Ya, ini adalah struktur perulangan dengan keputusan yang berada di akhir atau simbol keputusan atau decision. Ini biasanya disebut juga dengan decision. Lalu bagaimana dengan pseudocode-nya? Ya. Untuk pseudocode yang keputusan berada di depan atau di awal, seperti ini contohnya. Jadi dia akan mengulangi selama ini ada ekspresi boolean ya. Nah, ekspresi boolean ini katakanlah kondisi ya. Jika kondisi untuk mengulang itu terpenuhi ya, berarti kondisi untuk mengulang itu terpenuhi itu nilainya true ya.
Jika true atau kondisi untuk mengulang itu benar atau sesuai, maka dia lakukan pernyataan. Begitu terus, jadi ngulang terus ya. Nah, jika kondisinya ini yang di sini sudah tidak sesuai, maka dia langsung baca ke akhir dari ulang, ya, akhir perulangan ini. Ini adalah pseudocode-nya untuk perulangan dengan simbol keputusan atau pengujian atau decision yang berada di depan sebelum kita melakukan suatu pekerjaan atau pernyataan yang lain. Nah, jadi ini, jadi di sini contoh dari pseudocode yang lain ya untuk pengujian yang berada di depan atau awal. Untuk variabel, ini untuk variabel, selama nilai variabelnya ini antara nilai awal sampai dengan nilai akhir, maka lakukan pernyataan. Ini adalah bentuk lain dari pseudocode yang atas ini. Lalu contohnya seperti apa, Pak? Atau teman-teman ya? Contohnya kasus adalah kita disuruh menampilkan deret angka naik. Jadi 0, 1, 2, 3, jadi jumlahnya selalu bertambah. Menampilkan deret angka naik sebanyak n angka dimulai dari angka 0. Berarti nanti 0, 1, 2 sampai sebanyak n angka. Misalkan n angkanya 5, berarti kita nampilkan angka 0, 1, 2, 3, 4. Sebanyak n. Maka kita bisa buat flowchartnya menjadi seperti ini. Ya. Pertama pasti harus ada start. Kemudian di sini kita tentukan ya n-nya. Jadi maka kita bikin simbol input baca n. Baca n. Bahkan di sini saya kasih 5. Misalkan n saya kasih angka 5. Kemudian di sini kita bikin variabel bil ya. Kita bikin variabel bil, kemudian kita isi dengan angka 0. Bil ini fungsinya untuk apa sih? Nah, nanti kita lihat ya. Oke, sekarang bil sama dengan 0 ya. Oke, bil sama dengan 0. Kemudian turun ke sini dicek. Apakah bil itu lebih besar daripada n-1? N-nya tadi kan 5. Ya, n-1 berarti 4. Apakah bil tadi 0 lebih besar dari 4? Tidak kan? Nah, kalau tidak berarti kita turun ke bawah. Turun ke bawah ke sini ya. Dia menjadi tampilkan bil ya. Maka kita tampilkan nilai dari bil. Bilnya berapa? 0. Kita tulis 0 di sini. Kita tulis 0. Ya. Nah, setelah itu ngapain lagi? Oh, ternyata bil ditambahkan dengan angka 1. Ya, bil ditambahkan dengan angka 1 sehingga ketika di sini bil menjadi 0 plus 1. Jadi angka 1. Kemudian dinaikkan lagi di sini, dinaikkan lagi ini ya, dicek apakah bil yang sekarang 1 ini lebih besar dari 4 ya. Ini 4 ya. Oke, n-1 itu adalah 4. Apakah 1 lebih besar dari -4? Tidak ya. Kalau tidak maka ditampilkan. Maka tampillah K1. Kemudian turun ke sini, ke bawah sini. Turun ke sini. Ya. Bil ditambahkan dengan angka 1. Yang tadinya 1 ditambah 1 menjadi 2. 1 plus 1 ya. Ini sudah menjadi angka 2. Bil menjadi angka 2, dinaikkan lagi ke sini, dicek apakah 2 apakah 2 lebih besar dari 4? Oh, tidak lebih besar ya. Maka tampilkan bil, tampil jadi 2. Ya.
kemudian di sini bill-nya ditambah angka 1 lagi menjadi 3. Bill menjadi 3, naik lagi dicek apakah bill lebih besar daripada 4? Tidak. Kalau tidak, maka tampilkan lagi 3. Oke. Nah, sekarang pindah ke sini ya, pindah ke proses yang ada di bawah, dinaikkan satu angka, bill menjadi 4. Bill menjadi 4 di sini. Ya. Dinaikkan, apakah 4 itu lebih besar dari 4? Enggak kan? Nah, kalau enggak berarti tampilkan bill jadi 4. Ya. Nah, setelah tampil 4, kemudian dilakukan proses yang ini. Ya, ditambahkan angka 1 menjadi 5. Menjadi 5. 5 dinaikkan di sini, dicek. Apakah 5 lebih besar daripada 4? Iya. Kalau iya, maka dia ke sini. Nah, ke N. Jadi kalau iya berarti dia ke N. Otomatis perulangan ini dia akan berhenti. Nah, kita lihat di sini tadi kan kita kepingin menampilkan angka sebanyak 5. Ya kan? Nah, kita cek ini ada berapa angka? Ya, 1 2 3 4 5. Kita sudah punya 5 angka. Sesuai kan dengan yang ini? Seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita bahas pseudocode untuk pengujian atau keputusan yang berada di akhir. Dan yang berada di akhir, gimana sih pseudocode-nya? Seperti ini. Ya. Dia akan melakukan perulangan. Ya. Yang diulangin apa? Yang diulangin adalah pernyataan ini. Selama kondisi terpenuhi. Ekspresi boolean. Nih. Jadi seperti ini. Contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Kasusnya sama. Menampilkan deret angka naik sebanyak n angka dimulai dari 0. Oke, kita bikin flowchartnya seperti ini. Oke. Nah, kita yang pertama kita baca n dulu ya, kita tentukan n. Ya, kita bikin input untuk menentukan n, misalkan kita kasih angka 5 di sini. Ya, n-nya itu 5. Nah, kemudian kita bikin variabel baru namanya bill, kita isi dengan angka 0. Ya. Kita isi angka 0, setelah kita isi angka 0 maka tampilkan bill. Ya, maka muncullah tulisan 0. Setelah itu bill yang tadinya 0 ini ya ditambah dengan angka 1. Menjadi bill menjadi 1. Nah, sekarang dicek nih. Apakah bill yang sekarang ini 1 ini lebih besar daripada n-1? N-nya tadi 5, min 1 berarti 4. Oke, saya tulis di ya, n-1 itu 4. Apakah 1 lebih besar dari n-1? Tidak ya. Kalau tidak, maka di sini tampilkan bill. Saya tulis di sebelahnya aja ya. Maka kita tampilkan 1. Setelah itu turun lagi ke sini. Ya, bill ditambah dengan angka 1, dia menjadi 2. Ya, 2 dicek apakah 2 lebih besar daripada 4? Tidak. Cek lagi, tampilkan bill. 2. Ya. Nah, sekarang di sini 2 ditambah lagi, tambah dengan angka 1 menjadi 3. Ya. Cek apakah 3 lebih besar daripada 4? Tidak. Maka di sini naik lagi, disuruh menampilkan angka 3. Ya. Nah, sekarang di sini bill yang tadinya 3 ditambah dengan angka 1, dia menjadi angka 4. Ya.
Nah, sekarang dicek apakah 4 itu lebih besar daripada 4? Tidak. Ya kan? Dia tidak lebih besar dari 4, kan dia sama. Nah, maka di sini tampilkan bil lagi, dia menjadi tampillah angka 4. Nah, sekarang turun lagi ke sini, ya. Nah, bil yang tadinya 4 ditambahkan dengan angka 1 menjadi 5. Nah, sekarang bil isinya 5. Kita cek apakah 5 itu lebih besar daripada 4? Iya. Kalau iya, dia langsung selesai. Kita cek di sini, maka perulangan berhenti di sini juga tampil 5 angka sesuai dengan yang ada di sini. Sesuai dengan N yang kita tetapkan tadi. Jadi itu adalah struktur pengulangan. Sekali lagi, pengulangan itu ada dua macam. Yang simbol kondisi atau keputusan atau pengujiannya itu ada di awal sebelum kita mengerjakan sesuatu, dan perulangan dengan kondisi atau pengujian atau keputusan yang ada di akhir setelah kita mengerjakan sesuatu.